Halo dulur, selamat datang di Madrid United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Oke, sampai video ini dibuat, kita semua pasti masih merasakan kebosanan karena belum ada pergerakan yang signifikan di bursa transfer musim ini terkait pembelian maupun penjualan pemain di Manchester United. Asli, ya. Sampai sekarang bahkan berita Mbomo ini masih belum deal. Tapi mau bagaimana lagi sepertinya pihak manajemen klub berusaha mengakali PSR itu sendiri dengan cara ya karena seluruh aktivitas pengeluaran maupun pemasukan itu penutupannya di hari ini dan di awal bulan depan itu akan masuk penghitungan tahun berikutnya. Mungkin ya semua kesepakatan yang mana itu terkait penjualan maupun pembelian pemain akan lebih aktif di bulan depan ya. Karena bursa transfer juga deadline-nya sampai akhir Agustus, masih ada 2 bulan lagi. Jadi kita tidak perlu terlalu terburu-buru untuk ingin segera melihat pemain mana yang didatangkan maupun pemain yang dijual dari Manchester United. Makanya akhir-akhir ini ya buat apa kita bikin video kalau isi beritanya terus diulang gitu loh. Kan ya percuma ya. Selain bosen ya ujung-ujungnya clickbait gitu loh. Aku sendiri ya ngapain yuk bikin video kalau pembahasannya sama. Ya apalagi yang diobrolin gitu loh, apalagi yang didiskusikan. Nah, untuk mengisi aktivitas yang cukup lambat terkait Manchester United ya kebetulan kemarin hampir selesai take untuk lagu kedua dan ya kalau dari sisi materi aku pribadi lagu kedua ini lebih padat dan lebih anakku stamis dan lebih tajam ya dari sisi kritikan. Jadi semoga untuk lagu kedua ini bisa menyenangkan teman-teman semua sebagai fans Manchester United. Nah, sekarang ya kita coba membahas beberapa berita yang menurutku masih tetap menarik untuk kita bahas bersama. Langsung aja kita masuk ke berita yang pertama. Sesi latihan Premier League akan mulai disiarkan musim ini dengan manajer dan pemain yang akan memakai mikrofon maupun kamera. Saat ini penyiar diizinkan mengakses tempat latihan sekitar sebulan sekali, hanya untuk merekam rekaman yang dapat digunakan untuk pelaporan dan liputan. Sekarang Premier League semakin komersil ya teman-teman, jadi secara perlahan batas-batas privasi itu mulai dikesampingkan. Karena besarnya pendapatan, apalagi Premier League ini kan salah satu liga paling menarik dan secara rating juga paling tinggi dari sisi hak siar. Maka dari itu ya kedepannya menurutku semakin banyak yang akan dieksploitasi. Dari berita ini ya aku langsung kepikiran gini, sia-sia Erik ten Hag kemarin membangun tembok di Carrington agar tidak ada wartawan-wartawan yang meliput berita ketika proses latihan. Nah, sekarang dari klub Premier League sendiri yang memberikan syarat gitu loh, kalau paling tidak ada 1 bulan sekali selama 30 menit untuk membuat konten sesi latihan. Ini semakin menunjukkan bahwasannya ya semua hal yang dilakukan Erik ten Hag menjadi sebuah hal yang mubazir gitu loh. Terus buat apa bikin tembok kemarin di era Erik ten Hag anjir? Kalau ujung-ujungnya sekarang menjadi sebuah kewajiban gitu loh untuk membuat konten sesi latihan. Menurutku ya, selain kewajiban untuk memberikan konten latihan demi kebutuhan media, di lapangan ketika ada pergantian pemain itu kamera juga diizinkan loh untuk langsung meliput dan mewawancarai pemain yang akan diganti dan baru saja diganti gitu loh. Ini kan semakin menunjukkan
apa ya, eksploitasi bagi klub gitu loh. Oke lah ya, ini kita bicara soal bisnis, tentu marketnya akan semakin besar, daya tariknya akan semakin besar. Tapi ya untuk masa yang akan datang tidak menutup kemungkinan akses-akses pribadi pemain maupun pelatih akan dieksploitasi. Maksudku di luar pertandingan ya, misalkan ya, agenda apa di luar lapangan yang dilakukan oleh para pemain maupun pelatih. Nah, media akan berhak meliput dengan lebih intens ya. Ini jatuhnya kayak apa? Kalau teman-teman tahu dunia K-pop kayak reality show itu kan tidak menutup kemungkinan sepak bola kedepannya juga akan seperti itu loh. Kalau banyak permintaan, nah kita kalau bicara permintaan tentu industri sepak bola nggak akan ada habisnya gitu loh. Dan dengan adanya media yang semakin masif ya hal seperti itu kemungkinan bisa akan terjadi di industri sepak bola. Maka dari itu melihat situasi seperti ini, apalagi sesi latihan yang mulai akan diliput, ya, terus pihak pemain maupun pelatih di semua klub Premier League tentu akan mempersiapkan gimmick-gimmick untuk kebutuhan kamera. Terus ya selain itu akan ada semakin banyak ruang untuk membuat narasi-narasi yang merugikan klub. Terutama Manchester United, karena kita semua tahu nggak MU nggak makan, jadi apapun yang akan diliput ya tentu akan dicarikan celahnya sebagai sumber gorengan-gorengan terbaru bagi media-media yang mencari keuntungan pribadi. Bayangkan nanti ada sesi latihan ya, diskusi antara Ruben Amorim dengan Andre Onana kalau misalkan masih di Manchester United ya. Terus keesokan harinya menjalani laga, Manchester United mendapatkan hasil kekalahan. Pada akhirnya apa? Diskusi Ruben Amorim dengan Andre Onana tidak memberikan dampak signifikan terhadap pertandingan. Lalu ada tagar Amorim out. Nah, ya seperti itulah. Kalau semua hal tidak bisa diprivasi gitu loh. Ya tapi aku berharap dengan adanya terobosan-terobosan seperti ini ya, pihak internal Manchester United tetap fokus untuk membangun dari sisi prestasi di atas lapangan. Ya oke lah, ini kebutuhan media dan lain sebagainya. Aku sendiri nggak terlalu setuju sih. Kalau kebutuhannya memang demi meningkatkan kualitas komersil ya, nggak harus seperti ini. Toh kalau kita bicara soal klub Premier League tanpa harus adanya terobosan seperti ini, secara pemasukan juga sudah tinggi gitu loh. Mending kita lebih maksimalkan dari sisi prestasinya saja gitu loh di kancah Eropa, daripada harus dieksploitasi lebih jauh lagi gitu loh. Semua hal akan dikomersilkan, semua hal bisa diliput, yang mana akhirnya itu mengganggu fokus dari para pemain dan juga pelatih. Ini yang cukup aku sayangkan. Makanya aku pribadi ya nggak terlalu sepakat lah dengan inovasi-inovasi seperti ini. Ya nggak tahu kalau teman-teman ada opini lain, bebas silakan berpendapat. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Ollie Watkins masuk dalam daftar calon striker yang dipertimbangkan Manchester United jika Rasmus Højlund meninggalkan klub. Telah terjadi komunikasi antara pihak eksekutif Old Trafford dan pihak Aston Villa melalui perantara untuk menjajaki kemungkinan terwujudnya kesepakatan ini. Inilah yang kita rasakan. Capek dengan semua rumor yang ada. Maksudku kalau Manchester United dari awal mengincar Ollie Watkins, ya mending swap dilajat dengan Marcus Rashford gitu loh. Nggak usah cari opsi striker-striker lain, terus opsinya semakin sulit untuk direalisasikan, akhirnya ada opsi baru, dan yang terakhir Ollie Watkins. Sebenarnya Ollie Watkins ini bukan rumor baru juga, bahkan dari tahun kemarin ya rumornya udah mulai kenceng, tapi pada akhirnya kan Manchester United lebih memilih untuk mendatangkan Rasmus Højlund. Karena Watkins ini ya termasuk striker yang cukup tajam, terus konsisten juga di Premier League. Bahkan
Setiap musim dia memberikan kontribusi 2 digit untuk gol dan asisnya. Jadi ya udah teruji di Premier League gitu. Tapi kalau sekarang ya nggak tahu peluangnya besar atau nggak, harusnya sejak kemarin gitu loh di swap deal aja sekalian dengan Marcus Rashford. Toh Marcus Rashford juga harga yang dibanderol sekitar 40 juta. Dan pihak Aston Villa juga sudah resmi tidak mengaktifkan klausul pembelian secara permanen untuk Marcus Rashford. Nah sekarang kan serba repot pada akhirnya. Gimana? Harusnya kalau ada celah ya langsung aja diwajibkan gitu loh untuk mempermanenkan Marcus Rashford di Aston Villa. Akhirnya Manchester United mendapatkan dana tambahan dan bisa membeli Oli Watkins. Akhirnya proses negosiasi swap deal itu bisa terwujud. Nah kalau sekarang ya mengincar tok kan nanti tuku kayak apa? Ibarat konang pasar delok gak ono sing dituku sale apa kok gak nggo duit yo akhirnya gak belanja apa-apa kono ndelok to nak pasar nak bursa transfer memantau mempertimbangkan ngono terus diksine tapi gak ndang deal percuma ade sebagai penonton iya wis nonton tok akhirnya yo gak ono seneng sing wah kemarin Chelsea nggak ada isu apa-apa tahu-tahu mendatangkan Joe Pedro dari Brighton 50 juta. Kaiso MU kok ngono iku kaiso lho. Oke, kita masuk ke berita yang terakhir. Benito Mantato mencetak 10 gol dan 4 assist dalam 1315 menit di semua kompetisi musim lalu. Dengan rata-rata 1 gol atau assist setiap 94 menit. Pemain ini bisa berkembang menjadi bek sayap yang sempurna untuk sistem Ruben Amorim dalam jangka panjang. Sebenarnya kalau kita bicara soal pemain akademi ya nggak perlu diragukan lagi secara kualitas gitu loh, karena banyak sekali talenta-talenta muda yang sangat berkualitas dan itu semua tidak luput dari kerja keras Jason Wilcox maupun Christopher Vivell dalam menemukan bakat-bakat muda yang sangat potensial. Dan kalau kita bicara soal Benito Mantato, sebetulnya ini secara performa ya cukup stabil ya untuk pemain seusianya, dan Benito Mantato ini ketika berada di sepertiga akhir memang cukup tajam ya, pergerakannya cukup lincah, terus seringkali melakukan cut inside, work rate-nya juga sangat tinggi dan itu terbukti secara statistik cukup konsisten juga di musim kemarin. Maka dari itu ya untuk Benito Mantato ini tidak mengherankan kalau di musim depan memiliki tempat untuk tampil di tim utama bersama Manchester United. Ya aku lebih mengharapkan Benito Mantato ini bisa menjadi kompetitor di lini serang Manchester United dan bisa menjadi pengalaman yang bagus juga kalau misalkan dia bergabung di tim senior dan mendapatkan arahan dari pemain-pemain senior ya, dari Amad Diallo atau Bryan Mbeumo. Ini kan mempengaruhi perkembangan individunya juga. Ya sepertinya itu dulu ya untuk berita di video kali ini. Nggak terlalu banyak yang bisa kita sampaikan karena informasinya juga masih terbatas, masih itu saja. Kalau teman-teman ada opini lain langsung tulis aja di kolom komentar, kita akan diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam. Hahaha. Mau ngapain bawa ini? Iya, dia ngapain bawa ini? Boneka sapi. Iya. Iya. Kita lihat video si bocil. Nah, nih. Kamu ngapain bawa ini? Ini loh, ini kembalikan. Taruh di belakang lagi. Jangan taruh sini. Ini buat mama masak. Ini bawa, bawon. Loh, nggak mau dibawa itu ya apa sih? Loh, kok iso nggak mau dibawa? Ini loh sapinya kasihan nih loh. Ini dibawa ini. Jangan taruh situ. Ambilin. Iki lho sapinya kelesetan iki lho kasihan.